Gue lagi sering banget nontonin YouTube Profesor siapa? Profesor Jiang. Jiang. Lu gak pernah nontonin? Siapa tuh Profesor Predictive Jiang? History, man. Predictive History ada, gila gue sampai nonton. Itu gratis. Jadi dia bener-bener ngajar YouTube, setiap pelajaran itu 1 jam. Gue kadang-kadang kalau gak bisa tidur gue nonton itu terus gue ketiduran. Jadi emang agak boring karena emang padat banget ya yang diajarin itu. Tapi dia lulusan Yale, dia bukan dosen perguruan tinggi, bahkan guru dari sebuah SMA kelas internasional di Beijing. Oke, lalu? Dia lulusan Yale dan dia tuh ngebahas segala macam sampai dari kehancuran kapitalisme sampai kenapa Israel tuh nyerang Gaza terus gitu-gitu gitu loh. Gila banget deh, pokoknya lo jadi ngerti the bigger picture. Dan itu curious banget gue gitu loh. Jadi konteksnya itu adalah belajar sejarah untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan kah atau gimana? Jadi dia punya teori bahwa sejarah itu selalu punya pola. I see. Dan kalau kita mau bisa punya ancang-ancang kuda-kuda yang lebih bagus untuk masa depan, lo perlu belajar dari sejarah. Oke. Karena sejarah itu akan berulang, ada polanya. Dari zaman es aja berulang berapa kali gitu kan, gitu. Serangan meteor terjadi zaman es, bla bla bla, dan akhirnya recover gini. Sehingga secara socio-ekonomik geospasial juga berulang seperti itu. Perang dunia apa segala macam. Dan ini kan kayak naga-naganya ada kemungkinan ke situ lagi kan ya. Jadi kita perlu banget belajar dari sejarah untuk bisa tahu kira-kira ke depan biar gue bisa lebih pintar dikit ngadepinnya gimana ya gitu. Menarik. Karena menarik banget. Namanya aja predictive history ya. Asli parah. Kalau profesor yang gue ikutin Profesor Scott Galloway. Oh gitu. Dia, gue juga mau nanti nyatet mana nih. Dia. Bentar ya. Dia nyatet juga. Kita berbagi profesor ini. Tapi pasti doain belajar juga loh, gue tahu banget. Senang. Cuma gue suka banget sama profesor-profesor itu, makanya gue mau catat dulu bentar. Oke. Profesor Scott Galloway. Kalau gue kan ketertarikannya di bidang ekonomi dan finance ya. Oh. Jadi itu banyak ngomongin soal pengembangan bisnis, banyak ngomongin soal pengembangan teknologi yang berhubungan dengan finance keuangan dunia global gitu. Gak kelihatan bentar. Umur-umur kita ya. Mohon maaf ya. Jadi kayaknya lebih enak pakai aja. Sorry banget ya guys. Kurang elegan. Tapi gimana dong? Emang lebih nikmat begini. Nah kan enak ya. Oh gitu, ekonomi dan finance. Iya, ekonomi dan finance. Terus gue belajar juga. Dia sering sharing. Dia jadi punya podcast kan. Dia tuh public figure karena dia profesor yang sering diundang kemana-mana. Terus dia mikir kan, gimana caranya gue bisa lepas dari diri gue, tapi revenue media company gue tuh juga naik. Which is kan inline sama gue. Gue bikin beginian, tapi kan juga nyangkut sama waktu yang gue harus pakai untuk bikin podcast ini kan. Sehingga gue pasti ada cap di revenue yang gue punya dong. Karena kan semua terikat sama waktu gue. Nah dia mencoba memecahkan itu. Jadi dia sering sharing cara-caranya dia. Oh menarik banget sumpah. Menarik banget kan? Boleh. Oke. Gue sebelum ketemu lo, baru aja nonton video dia paling baru yang dia ngejembrengin rencana dia di 2026 untuk media company dia sesuai pengetahuan dia soal ekonomi. I need to learn about this. Seru ya? Seru banget. Seru banget sumpah.